Merdeka. Oke guys, sudah waktunya kita bangsa Indonesia untuk memahami siapa kita dan mau kemana kita sebagai bangsa Indonesia dengan cara yang cerdas dan fun, yaitu dengan napak tilas kebangsaan. Napak tilas kebangsaan ini ada 3 macam ya. Napak tilas kebangsaan virtual, napak tilas kebangsaan outbound, napak tilas kebangsaan on the spot, langsung di titik-titik sejarah on the spot ya. Yaitu dalam rangka kita untuk memahami siapa kita dan mau kemana kita sebagai bangsa Indonesia. Bagaimana kita terbentuk menjadi sebuah bangsa, lalu kemana bangsa Indonesia, bangsa ini dalam bentuk negaranya, dalam bernegara. Nah gitu ya. Bagaimana negaranya itu secara sosial, politik, ekonomi, budaya yang benar-benar Pancasila, benar-benar Indonesia. Nah di sini akan kita bahas guys. Oke, jadi triknya adalah kita memahami pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dengan cara yang sangat mendalam, sekali. Itu ingat, pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu adalah dari mana dan mau kemana kita ya, dari mana dan mau kemana kemerdekaan kita ini, ya kan? Jadi pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Ini yang pertama. Paham kita tentang kemerdekaan guys ya. Ingat dulu kita pernah dijajah ratusan tahun oleh penjajah, lalu kita menjadi sadar, lalu kita mempunyai suatu paham, prinsip, idealisme kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan guys, ya kan? Itulah pemahaman kita yang sangat luar biasa, makanya kita mempunyai tanggung jawab untuk membebaskan Palestina itu guys. Oke, itu tuntutan konstitusi kita. Lalu alinea yang kedua, itu yang pertama itu tadi, paham kita tentang kemerdekaan itu adalah tuntutan Tuhan juga, tuntutan kitabiah, tuntutan kitab suci. Ya, agama manapun pasti menyuruh kita menuju pada kemerdekaan, menyuruh kita untuk bebas dari penderitaan, ya, menyuruh kita untuk berlepas diri dari penjajahan, ya, perbudakan, penderitaan, apalah istilahnya, ya. Kemerdekaan adalah tuntutan Tuhan, perintah kitab suci, perintah kemanusiaan kita. Ya, bahwa kita harus hidup di dalam pri kemanusiaan dan pri keadilan, ya, damai sejahtera, cinta kasih. Nah, kan begitu kan? Bahwa kemerdekaan itu 11-12 dengan kasih sayang, kasih. Kalau kita nggak menjamin kemerdekaan orang, berarti kita tidak mengasihi sesama. Gitu. Yang kedua, perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Wow, ini adalah alinea tentang bahwa perjuangan kita mempunyai perjuangan pergerakan kemerdekaan, yaitu kemerdekaannya Indonesia, dan bahwa kita sudah sampai di pintu gerbang guys, pintu gerbang kemerdekaan, di mana di situ kita menyusun dasar negara kita, supaya nanti dasar negara kita itu kita bisa menyusun negara kita, ya kan, dengan dasar negara tersebut. Nah itu, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan itu ya, memperjuangkan kemerdekaan kan sesuatu yang tadi itu perintah. Jadi jangan kita hanya punya mindset kemerdekaan saja, tapi kita harus memperjuangkan kemerdekaan itu, berlepas diri dari penjajahan, ya, berlepas diri dari perbudakan, melepaskan diri dari penderitaan, ya, mengusir yang menjajah kita, kan begitu kan? Oke guys, jadi itu perintah Tuhan. Ini adalah jihad mungkin ya bahasa agamanya, berjuang, memperjuangkan kebenaran, menegakkan keadilan. Kemudian yang ketiga adalah pernyataan kemerdekaan kita ya, bahwa atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Oh gitu. Jadi ternyata kemerdekaan kita itu pertama dia atas berkat rahmat Allah, rahmat Tuhan yang Maha Kuasa guys. Jadi memang saya kira ini bukan sesuatu perkataan menghibur diri gitu ya, atas berkat rahmat Tuhan gitu ya, kita klaim sebagai rahmat Tuhan. Tidak, tapi memang iya, memang ini rahmat Tuhan. Kenapa rahmat Tuhan? Karena
Tuhan menjanjikan rahmat-Nya ketika kita percaya kepada Tuhan, guys. Percaya kepada kebenaran, kebaikan, kebajikan, cinta kasih, kemerdekaan. Kita percaya itu adalah Tuhan. Bentuk kita percaya kepada Tuhan, lalu kita memperjuangkannya, ya, lalu kita berlepas diri dari ikatan kolonial itu secara mindset dulu, seenggak-enggaknya mindset dan emosi, lalu kita lakukan berjuang, ya, kita berjuang supaya secara fisik pun kita berlepas diri dari penjajahan, dari perbudakan, dari ketidakadilan itu. Sehingga itu kalau bahasa Al-Qur'annya itu kayak iman hijrah jihad, guys. Jadi itu kan kita, nah siapa yang melakukan iman hijrah jihad, Allah memberikan apa? Menjanjikan rahmat-Nya. Oh, kan? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya kan? Kita akan diampuni dari penderitaan kita itu. Tapi kita harus berjuang dulu supaya kita mendapat rahmat. Dan proklamasi kemerdekaan kita adalah rahmat Tuhan, guys. Rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Karena Dia berkuasa untuk melepaskan kita dari penjajahan. Ya, karena kepercayaan kita kepadanya, dan kita berharap kepadanya, dan kita mempunyai visi, mempunyai negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, maka Tuhan akan memberikan rahmat-Nya kepada kita, dan akan menyempurnakan rahmat-Nya itu sampai terwujud sempurnanya kemerdekaan kita itu yang kita capai di 17 Agustus 1945 dalam bentuk memberikan kepada sebuah negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia, menjadi alat untuk mendatangkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Dan sempurnanya adalah terwujudnya datangnya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur itu, guys. Bahkan kita menjadi negara, menjadi bangsa dan negara yang memberikan kontribusi yang luar biasa kepada kehidupan dan kemanusiaan, guys, ya. Gitu. Mewujudkan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Wah, mantap sekali, guys. Oke, dan yang keempat tentu saja adalah bagaimana kita menyelenggarakan kemerdekaan kita. Oh ya, yang tiga tadi ya. Jadi itu kita menyatakan kemerdekaan itu adalah keinginan luhur. Itu juga yang harus diketahui. Keinginan luhur. Kita harus punya keinginan luhur. Keinginan kita untuk hidup dalam kebenaran. Keinginan luhur kita untuk supaya kita ini hidup bermanfaat. Ya, karena spiritualitas yang sedemikian rupa. Karena untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas, ya. Untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas, bukan untuk berkehidupan kebangsaan yang tertindas, bukan menjadi kuli, bukan menjadi jajahan, ya, tapi untuk menjadi bangsa yang merdeka, yang bebas, ya. Kita menyatakan kemerdekaan kita. Walaupun ini rahmat Tuhan, tapi kita harus berjuang melakukan, menyatakan kemerdekaan tersebut. Kita harus berani itu. Dan kita sudah menyatakan kemerdekaan kita, dan kita mendapatkan proklamasi 17 Agustus 1945 sebagai modal, sebagai mutiara yang harus kita wujudkan, kita manifestasikan dalam bentuk sebuah konseptual negara konseptual, kemudian negara secara realitas, ya. Nah, itulah yang dibicarakan di Alinea 4, yaitu untuk kemudian daripada kemerdekaan kita itu, ya kan, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi, ya, tugasnya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, untuk semua itu maka disusunlah kemerdekaan kita itu, disusun dalam suatu dibentuk atau tersusun menjadi undang-undang dasar, ya. Alur kehidupan, undang-undang hidup disusun dalam bentuk itu, sehingga nanti undang-undang dasar 45 dengan yang ada sosial, politik, ekonomi, budaya yang seperti apa di situ, tentu saja tergantung dari bangsa yang seperti apa kita jadinya di proklamasi. Ternyata kita lah bangsa yang satu, nusa satu bangsa satu bahasa, tidak bisa dibagi-bagi, yang merdeka tidak bisa dibagi-bagi, tidak bisa menjadi negara serikat, ya kan, harus menjadi satu kesatuan. Umat Indonesia, umat yang satu, Republik Indonesia sebagai satu kesatuan, itulah lahirnya kita di proklamasi 17 Agustus 1945. Maka semua itu akan mempengaruhi sosial, politik, ekonomi, dan budaya kita, guys. Sorry, aku sambil nyetir karena takut nabrak. Ya, oke, ya. Jadi, supaya kita tahu semua, supaya kita tahu siapa kita dan mau kemana kita sebagai bangsa kita ini, bangsa Indonesia yang hebat, yang keren, yang akan menjadi mercusuar dunia,
yang akan menjadi negara yang superpower, negara yang maju secara ekonomi, politik, budaya, sosial, politik, ekonomi, budaya yang luar biasa. Nah, gitu guys ya. Jadi, supaya kita paham dengan sebenar-benarnya paham, maka saya mengajak kita semua, kalian semua untuk mengikuti Napak Tilas Kebangsaan on the spot, ya kan? Napak Tilas Kebangsaan. Ya, ada Napak Tilas Kebangsaan on the spot, Napak Tilas Kebangsaan outbound, dan Napak Tilas Kebangsaan virtual. Oke guys ya. Nah, jadi nanti untuk selanjutnya kalian bisa melihat situs di bawah ini. Terima kasih. Merdeka.